Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan ampunan. Ramadan tahun ini kita dianjurkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kita keluar rumah untuk sesuatu hal yang sangat mendesak, karena kita menghindari dari adanya perkumpulan-perkumpulan dimanapun tempatnya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah dan amal kebaikan kita. Dan semoga kondisi pandemi wabah yang sedang kita alami seperti sekarang ini segera dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri teladan umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ramadan adalah bulan yang mulia, banyak keutamaan. Pada bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang awalnya boleh dilakukan untuk tidak dilakukan demi mentaati Rabb semesta alam. Contohnya, makan dan minum pada siang hari. Awalnya boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka, pada bulan Ramadan ini, makan dan minum pada siang hari dilarang dilakukan. Terkecuali ada beberapa alasan yang membolehkan dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selain dikenal dengan bulan ibadah, bulan tarbiyah, bulan sodakoh, bulan Quran, bulan Ramadan juga merupakan bulan dakwah yang bersejarah bagi umat Islam. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam terjadi pada bulan ini. Kalau kita kumpulkan banyak peristiwa-peristiwa sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan, tentu saja salah satunya adalah kisah Perang Badar, yaitu peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Perang Badar adalah perang besar pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Tidak ada satupun orang munafik di pasukan Rasulullah SAW yang turut serta dalam perang ini, sehingga Nabi SAW menjamin bahwa setiap sahabat yang wafat di perang Badar adalah syuhada dan dijamin masuk surga. Pada perang Badar ini bertemulah dua pasukan yang tidak imbang jumlahnya, yaitu pasukan Islam 314 orang dan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.300 orang. Rasulullah sempat merasa khawatir akan hal ini, sehingga pada malam 17 Ramadan pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah menyibukkan diri dengan banyak berdoa untuk pertempuran yang akan terjadi esok hari. Rasulullah mendoakan dan menyebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy yang akan ikut dalam perang tersebut supaya dibinasakan oleh Allah di pertempuran esok hari. Maka pada keesokan harinya terjadilah peperangan tersebut. Lemparan tombak dan gemeretak pedang yang beradu memenuhi medan Badar. Dengan jumlah yang sangat minim, pasukan Islam sampai terdesak dan berpotensi mengalami kekalahan. Tapi berkat doa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam harinya, akhirnya Allah menurunkan bala bantuan dengan diturunkannya pasukan langit, yaitu para malaikat. Tidak tanggung-tanggung, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Beliau turun dari langit dan ikut serta dalam peperangan beberapa malaikat lainnya. Rasulullah bersabda,
Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya. Wahai yang pada gigi serinya terdapat debu. Allah pun memenangkan pembela-pembela agamanya dan menghinakan pasukan kafir Quraisy. Dengan izin Allah, tewaslah semua pembesar-pembesar Quraisy yang turut serta dalam peperangan, sehingga meninggalkan duka yang mendalam dan mental yang jatuh di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Demikianlah perang Badar. Pasukan kecil yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 249, betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anak yang soleh dan soleha, pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa perang Badar tersebut adalah bahwa perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang perjuangan dan pengorbanan. Jika dibandingkan dengan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan ahli Badar yang mereka lakukan di bulan Ramadan, maka perjuangan yang kita lakukan saat ini belum ada apa-apanya. Perjuangan yang dilakukan oleh ahli Badar, selain menahan haus dan lapar, mereka berjuang mengangkat senjata melawan musuh demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perjuangan yang kita lakukan pada Ramadan ini, selain menahan haus dan lapar, kita juga berjuang melawan rasa malas yang ada pada diri kita. Petiklah semangat perjuangan dan pengorbanan penuh kesabaran ahli Badar. Lakukan ibadah dengan lebih semangat, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan pada diri kita. Puasa Ramadan tidak boleh membuat kita lemah, tapi harus membuat kita kuat dan semakin produktif. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini adalah sangat luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 10. Maka, ayo anak-anak yang soleh dan soleha, kita perbanyak perbuatan baik, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat wabah ini sejauh-jauhnya dari bumi kita tercinta. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.